Sahabat Oikumene, jumpa kembali di program Kristen dalam Berita. Saya Santiani Manurung. Pada tematik plenary 3 yang dilaksanakan pada 5 September sebagai bagian dari Sidang Raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia WCC yang ke-11 di Karlsruhe, dihadiri oleh perempuan, laki-laki, orang muda, masyarakat adat, orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS yang menantang para pemimpin ekumenis untuk melawan ketidakadilan dan menegaskan keutuhan hidup. Dalam spirit Talanoa, suara-suara yang beragam mendesak gereja untuk menegaskan keutuhan hidup. Ada beberapa poin penting dari sesi pleno tersebut. Lemaima Jennifer Faai, salah seorang dari masyarakat adat yang hadir, turut berbicara pada sesi pleno yang memeragakan praktik dialog dari Fiji dan di seluruh Pasifik yang dikenal sebagai Talanoa. Seluruh hidup adalah proses transformasi dan mengubah kisah. Sebuah kisah yang menjadi milik kita, bukan milik orang lain, menjadi satu-satunya kisah. Pendekatan ini adalah pendekatan bottom up dalam memperjuangkan keadilan yang terjangkau, berkelanjutan, dan tangguh. Lemaima Jennifer Faai juga melanjutkan, di Samoa, kami mengatakan ele ole vale a ole ano vale, yang berarti bukan saja sekadar rumah, melainkan bermakna spiritualitas dari rumah yang menjadikan rumah bagi semua orang. Hal tersebut menciptakan kebajikan dan etika yang holistik, sehingga mengubah cara kita melawan ketidakadilan dan membawa kita kepada penegasan pada keutuhan hidup. Rudelmar Bueno de Faria, General Secretary of the ACT Alliance, menantang para peserta untuk menghilangkan prasangka penyebab struktural ketidakadilan ekonomi, sosial, ekologis. Kami menginginkan model ekonomi yang memungkinkan setiap orang dan makhluk hidup untuk berkembang. Kami menginginkan kebijakan ekonomi yang meneguhkan kehidupan, yang mengakui dan mengangkat berbagai alternatif lokal dan seringkali didorong oleh masyarakat adat sebagai bagian dari tatanan produktif kami. Demikian kata De Faria. Ruth Maten, delegasi Gereja Ortodoks Suriah Malankara dan konsultan program untuk Konferensi Kristen Asia mengatakan bahwa pertobatan total dari hati, kepala, dan tangan kita harus menjadi fondasi dari perubahan diri, komunal, sosial, dan kelembagaan. Menurut Ruth Maten, delegasi Gereja Ortodoks Suriah Malankara dan konsultan program untuk Konferensi Kristen Asia, Ruth Maten melanjutkan bahwa ia percaya bahwa pertobatan dari kegagalan untuk menaati Tuhan sangat penting bagi dunia, khususnya kawasan Asia, membutuhkan tanggapan yang lebih dari setengah hati terhadap krisis ekonomi dan ekologi dunia yang mengkhawatirkan. Ia pun menegaskan bagaimana kita hidup harus sesuai dengan apa yang kita yakini dan kita doakan. Chokabet Solano, seorang perempuan yang mewakili masyarakat adat dari Panama, memimpikan tentang sebuah tanah di mana semua orang dapat hidup sepenuhnya dan berkelimpahan. Ia mengatakan, saya memimpikan dunia di mana ekonomi didasarkan pada relasi hormat dan harmoni terhadap tanah. Saya memimpikan gereja memainkan perannya sebagai terang di dunia dan berjalan dalam membela kehidupan dan harmoni. Reverend Canon Gideon Biamugisha, seorang pendeta Anglikan dari Afrika, co-founder Jaringan Internasional Pemimpin Agama yang hidup dengan atau yang secara pribadi terinfeksi HIV dan AIDS, membahas tentang penegasan keutuhan hidup yang fokus pada kemanusiaan dan ciptaan dari perspektif kesehatan. Reverend Canon Gideon Biamugisha mengusulkan kendaraan simbolik yang dapat mendorong seluruh ciptaan untuk menggerakkan kesehatan, perdamaian, keamanan, dan keadilan, dimulai dengan introspeksi diri dan pertobatan dari keserakahan dan keberpusatan pada diri, lalu menuju pada menciptakan lingkungan spiritual, ekonomi, moral, dan konteks politik.
Sesi pleno yang terinspirasi Talanoa menciptakan kesempatan untuk diskusi terbuka yang mencerminkan proses inklusivitas, partisipasi, dan kerjasama, mendorong semua orang untuk bergabung dalam tarian kehidupan yang terinspirasi oleh Oikumene Pasifika, ensemble budaya yang menyediakan jeda melalui musik dan gerakan selama sesi. Demikian program Kristen dalam Berita kali ini. Saya Santiani Manurung. Sampai jumpa.